Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Dijadikan Umat Pilihan. Saudara, bangsa Israel dan orang percaya, saudara dan saya, sama-sama dijadikan atau mendapat sebutan umat pilihan. Bangsa Israel disebut umat pilihan karena merupakan darah daging atau keturunan Bapa Abraham. Sedangkan kita disebut umat pilihan karena kita beriman kepada Tuhan Yesus. Jadi sama-sama umat pilihan tetapi beda ya saudara. Itu artinya meskipun sama-sama sebagai umat pilihan, Tuhan memakai bangsa Israel itu berbeda dengan Tuhan memakai kita, saudara dan saya, sebagai umat perjanjian baru. Saudaraku, bangsa Israel itu hidup di tengah-tengah bangsa kafir, bangsa yang tidak mengenal Allah yang benar, bangsa yang orientasi atau fokus hidupnya hanya pada hal-hal lahiriah. Bangsa-bangsa ketika itu beribadah kepada dewa-dewa. Di antaranya ada Dagon, Molok, Artemis, Hermes, Zeus, Baal, dan sebagainya. Di mana mereka menyembah dewa mereka dengan tujuan agar apa yang menjadi keinginannya bisa dipenuhi atau dikabulkan. Untuk itu tidak sedikit di antara mereka yang melakukan ritual-ritual dan memberikan persembahan atau korban-korban tertentu. Bangsa Israel sendiri hidup dalam penindasan bangsa asing, sehingga mereka membutuhkan pembebasan, kelepasan, dan kehidupan jasmani yang lebih baik. Dan yang perlu diingat, ketika itu Allah belum menyatakan dirinya. Karena Allah ingin memakai bangsa Israel untuk melahirkan Mesias, maka ia harus menyatakan siapa dirinya melalui bangsa itu. Kan begitu saudara. Itulah kenapa Tuhan melakukan banyak tanda heran dan mujizat. Tuhan memakai Musa untuk membelah Laut Kolsom. Yosua yang membawa bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan. Elia mengalahkan nabi-nabi Baal dengan mendatangkan api dari langit. Ada tiang awan dan tiang api, mana dari surga, dan juga burung puyuh yang turun dari langit. Dan masih banyak peristiwa atau tanda heran lainnya yang dipakai Tuhan untuk menunjukkan bahwa dirinya adalah Allah, satu-satunya Allah yang hidup dan Allah yang benar, yang mana akhirnya dikenal sebagai Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Tidak demikian dengan kita sebagai umat perjanjian baru, saudara. Kita sudah mengerti kok siapa Tuhan yang benar. Karena Tuhan sudah menyatakan dirinya melalui Injil, melalui pribadi Yesus. Kita sudah mengerti dan mengenal bahwa Elohim Yahweh, Allah Israel, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub itu adalah Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Maka Tuhan memakai kita juga dengan cara-cara dan tujuan yang berbeda. Tidak lagi untuk menyatakan siapa Allah yang benar, karena kita sudah tahu. Tetapi
Seperti apa Allah yang benar itu? Allah yang dikenal di dalam Kristus itu yang seperti apa? Ini tugas kita, tugas yang sangat penting, saudara. Mengingat kita tidak hidup di zaman Yesus. Orang tidak bisa melihat Yesus secara fisik. Maka tentu tidak mudah untuk mengenali seperti apa Allah yang benar itu. Itulah sebabnya Tuhan memakai kita untuk menyatakannya, untuk menyatakan seperti apa toh pribadi Tuhan Yesus itu. Karena Tuhan memakai kita dengan tujuan yang berbeda dengan bangsa Israel, maka kita tidak bisa mencontoh hidup mereka. Kita tidak boleh hidup seperti bangsa Israel yang fokus, yang orientasinya hanya pada hal-hal lahiriah atau pemenuhan kebutuhan jasmani. Fokus kita haruslah Kristus. Model hidup kita tidak boleh bangsa Israel. Meskipun harus jujur, perjalanan hidup bangsa itu memang bisa memberi pelajaran yang berharga bagi kita. Tetapi kita tidak boleh seperti mereka. Kita harus seperti Yesus. Maka dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, di dalam Kristus maksudnya, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hidup kita harus seperti Yesus yang setiap saat hanya melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Yohanes 4 ayat 34. Maka dalam hidup ini kita harus terus mencari kehendak Bapa, saudara. Dengan cara apa? Dengan membangun hubungan yang intim dengan Dia. Belajar kebenaran firman Tuhan. Dan itu tidak mudah, saudara. Banyak hambatan dan tantangan, khususnya dari kedagingan kita yang biasanya menolak, saudara. Maka kita harus perjuangkan sedini mungkin dengan tekad yang utuh dan bulat. Kalau itu kita lakukan, Tuhan sendiri yang akan memberikan kesanggupan. Dengan demikian, semakin hari moral kita akan semakin membaik. Kita akan semakin serupa dengan Kristus. Dan tandanya, dimanapun kita ada, kita akan selalu membawa keteduhan, kedamaian, dan kehadiran kita akan selalu dinanti-nantikan banyak orang. Itulah panggilan kita sesungguhnya sebagai umat pilihan Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.